Assalamualaikum. Oh, Mas. Halo, Mas Emin. Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Iki mari Si Mondi ini kurang sehat. Oh, modenya kurang Iya, sehat. kurang sehat. Oh, memang harus ke ini. Iya, servis Ke dulu, Mas. spesialisnya. Ini loh, Mas, Kenapa serut, ini? serut Mas loh. Oh, Terus gak kocak. agak kocak. Oh, siap. Memang perlu harus Iya, dibongkar, udah berapa? ditulis ulang. Berapa bulan enggak kesini ya? Nah, iya Udah udah ini. berapa bulan ini? 3 bulan mungkin ada. Iya, 3 bulanan. Siap. Ini harus dibongkar dulu ini. Iya, Mas. Diganti grisnya yang Iya. baru. Oke, langsung bawa ke belakang ya. Oh ya, Is. Tak ganti bawah. Oh iya Mas Emin, kita mereview sepeda e-bike Santa Cruz. Wah, jadi. Oh jadi. Jadi. Oke, habis ini ya. Oke, siap. Oke, siap, tak bawa belakang dulu. Oke, siap. Yuk. Urgent yuk. Sepedanya Mas Emin lagi sakit. Siap. Minta diobatin. Tahu berarti iki? Iya. Oke, Oke, siap ya. Tak taruh sana ya. boleh. Oke, ini dia e-bike Santa Cruz. Oke, kalau kemarin kita review yang e-bike Mondraker, kali ini kita review yang Santa Cruz. Dan kita review bareng Mas Sigit. Oke, ini dia Mas Sigit. Halo, Mas. Halo Mas Emin. Wah, suara Balik lagi Mas, di ya. Racing Wheels Bike. Oke, sampai Siap. Santa Cruz. ini tipe Heckler ini. Kayak Heckler ini- Mondraker kayak Super Foxy gitu, Mas ya. Ya, tipenya. Jadi e-bike Santa Cruz ini sementara ini ada 2 tipe. Satu Heckler, satunya Bull It. Jadi kalau Bull It. Heckler ini yang kelasnya kayak Foxy lah kalau orang tahu yang Mondraker. Kalau Ya. yang Bull It itu kayak Super Foxy. Oh, berarti atasnya lagi. Ya, jadi cuma beda di travelnya. Oh, travelnya aja. Jadi kalau Heckler travel depannya 160, travel belakangnya 150 mm. Jadi 160, 150. Oke. Oke, Mas, kita review dari mana, Mas ya? Kalau e-bike umumnya orang tanya mesinnya sama baterainya. Oh iya, bener. Kalau Dari mesinnya. mesinnya ini dia pakai Shimano. Nah, Shimano ini bisa dilihat di sini ada keterangannya EP8. Ini maksudnya EP8000. Jadi seri yang EP8000. Kalau untuk baterainya dia pakai kapasitasnya biasanya orang tanya ini 720 watt. Berarti beda-beda, Mas ya, mesinnya, Mas ya? Kalau kemarin Mesinnya Mondraker kan beda-beda. beda juga, Mas. Mondraker ada yang pakai Bosch, Ya, Bosch ada kemarin. Shimano juga ada. Oh. Tapi kalau untuk Santa Cruz ini dia pakainya Shimano. Shimano Oke. EP8. Terus kita coba ini, Mas. Oh, siap. Settingannya. Ya, settingannya. Kalau e-bike itu penasaran di settingannya gimana. Jadi kalau e-bike ini tetap ya kayak Mondraker kemarin sama. Jadi tetap digoes, kita tuh cuman pedal assist. Iya, Jadi cuma- kita digoes. Nanti di sini ada beberapa mode. Nah, kita mau kebantu ibaratnya berapa persen itu ada di sini. Nah, ini kita mulai dari yang paling bawah ini posisi off. Ini udah normal kayak Ini pedaling normal, biasa. jadi mesinnya nyala, cuman dia nggak ada pedal assist. Kita Oh, goes goes tetap kayak goes biasanya aja seperti itu ya? biasa. Nah, ini kalau yang ibaratnya gigi pertama, gigi pertama, grade pertama. Sebelum kita masuk ke apa? Sebelum apa? Dapat pedal assist. Ya, itu. Nah, itu off gini. Oh. Kalau kita klik ke atas 1 kali, nah ini dia mode eco. Nah, ini mode yang pertama. Jadi ibaratnya kita kebantu cuman berapa persen. Nah, itu mode yang paling irit. Nah, jadi di sini ini kan ada berapa kilometernya, ini kebetulan baterainya cuman isi 2 strip. Nah, ini baterai 2 strip dengan mode eco bisa menempuh jarak 47 km. Wah. Nah, itu baterai 2 strip. Nah, ini kalau baterainya full, pernah Bisa sampai dicek, berapa, Mas? itu sampai 230 km. Jadi kalau misalkan kita mau goes, tapi flat ya, Oh, flat flat mungkin ya. ditanjakan Ya, sedikit, bener. cuman soalnya kalau tanjakan yang ekstrim, otomatis kita pakai yang eco ya, Yang agak rada Iya, berat. berat. Iya, pasti kita nanti pakai
yang step selanjutnya. Oh, iya, iya. Ini sekitar 45 km. Ini malah satu strip itu. Iya ini. Oh iya, tinggal satu strip, ini. 45 km. Apalagi kalau full. Ya. Terus berapa tadi? 230. Nah, ini Wow. makin ke atas. Nah, ini kan kilometernya makin tinggal dikit. Nah, ini cuma 22 km. Soalnya dia kasih pedal asisnya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi ibaratnya kita gue satu kali langsung laju berapa meter. Oh, beda kayak yang tadi kan cuma Eco, masih ada tenaganya ya. kan Mas ya? Kalau semua sih masih tetap dengan goes, cuman tenaganya, power dari mesinnya itu lebih kebantu lagi. Jadi ibaratnya kalau ditanjakan bisa lebih enteng lagi. Dan kalau tanjakannya ekstrim, orang pakai yang paling atas. Nah, ini ada namanya boost. Oh, yang paling kenceng Mas ya? Boost itu paling kenceng. Jadi kalau pernah lihat ada video-video di YouTube itu Iya. orang pakai e-bike di tanjakan ekstrim di Batu nyalip road bike. Kayak aku pas di Bali Mas. Pernah? Kan lomba ada e-bike-nya juga. Oh, ada kelas e-bike juga ya? Aku udah capek. Orang tua-tua Mas langsungnya. Loh, Nyalip ya? wis ngeri kalau pakai e-bike. Iya, emang gitu. Jadi umumnya ada 3 itu. Jadi Eco yang paling irit baterai. Nah, kalau yang trail untuk ya tergantung Yang di kita sih track ya? kebutuhannya. Oh, iya, bener. Biasanya kalau tanjakan ekstrem sih pasti kasih yang boost. Oh iya, Pakai kalau yang boost. misalnya di track itu Mas harus mati Mas ya? Kalau di track itu ya kita nyalain aja nggak apa-apa, tapi modenya yang Oh, yang off tadi ya? Oh, iya, kalau bener. misalkan kita ada section turunan, nah turunan kan kita off. Oh iya, di off. Nah terus kalau main enduro kan biasanya adventure kan Iya. jarak jauh. Kita pas dapet yang track flat, kita bisa coba nyalain yang Eco. Oh, yang itu tadi yang ya apa? yang Iya, pertama. yang pertama itu ya? Rasanya kok masih berat, pengen tambahin Tambahin lagi, lagi. tambahin lagi Oh, iya. aja. Apalagi kalau pas nanjak. Terus ke baterai apa pengaruh Mas itu Mas? Misal kita nambahin lagi ke baterai? Ke baterai ya tetap pengaruh, makanya di situ ada indikatornya. Jadi kalau Eco misalkan full itu 230 km. Nah, itu berarti baterainya irit. Oh iya ya, tadi kan kayak tinggal 145 kilo. Itu Ya, Oh iya, contohnya paham. seperti itu. Kalau ini dia kan ada cut off power. Jadi kita goes kecepatan 32 km itu masih kebantu sama mesin. Oh iya. Tapi kalau di atas itu kita nggak kebantu sama mesin. Nah, jadi kalau otomatis kita misalkan speednya di atas 32 km Ya. terus, baterainya lebih awet lagi. Soalnya udah kencang Ibaratnya tadi kayak ya. off lah Iya, ibaratnya. Banyak pernah ada orang itu pakai Santa Cruz ini, tipe Heckler ini, dia cerita, aku baterai satu strip itu sampai katanya 100 kilo lebih. Wih, Cuman satu Satu strip. strip Ya, itu. itu karena orangnya mungkin speednya juga Speednya ada kenceng. yang di atas oh, cut jadi semakin powernya. kita speednya kenceng, baterai semakin awet. Iya, jadi kalau kita full di bawah 32 ya kita makan baterai. baterai. Kalau di atas itu ya kita nggak makan baterai, lebih irit lagi. Iya benar. Oke, oke, Gitu. oke. Oke, untuk mesin sudah Mas ya. Mesin sudah, terus Kita ke spare part ininya lah. sudah. Apa ibaratnya grid-gridnya ini kecepatannya. Iya. Sekarang juga lagi rame Mas e-bike Mas ya. E-bike rame, apalagi di enduro sekarang ada kelasnya Ada, kan. ada kelasnya Nah, sekarang. itu kayak enduro World Series kan ada kelasnya juga. Iya, sekarang rata-rata banyak yang punya enduro, e-bike juga. E-bike juga. Aduh. Tapi memang kalau buat adventure sangat-sangat apa ya, asik sih. Iya Mas. Kayak kalau pas misalkan main di Batu, di mana, pas ada section tanjakan ya udah nggak usah nungguin loading ya, nanjak Misalnya aja. pengen sendirian, udah dah. Iya, kalau di luar negeri gitu. Ya misalkan di Amerika aku pernah lihat videonya di California tuh main sendiri Iya, di nggak tengah nunggu alam, loading nggak gitu ya. nunggu deh pokok Iya. tanjakan ya dia nyalain, kalau turunan dia off. Iya. Asik. Canggih asik. Oke Mas, untuk spare part Mas. Spare part, oke spare part secara umum biasanya orang tanya group set ya. Iya, group set. Kalau Heckler ini dia ada beberapa pilihan. Jadi kalau ini seri pilihan yang paling grid paling bawahnya dia namanya itu R-Kit. Nah, kalau R-Kit itu dia pakai group setnya NX. Nah, NX terus komponennya kalau kayak gini pakai ada rimsnya WTB, forknya pakai RockShox Lyric, terus cockpitnya pakai E13, dropper postnya pakai SDG Telis gitu. Jadi terus ada lagi grid yang di atasnya itu namanya S-Kit. Nah, S-Kit itu cuman beda di komponen.
Jadi dari segi frame sama, Mas, ya? beda di Cuma komponennya. di komponen ya? Jadi grup setnya pakai GX. Kalau yang R-Kit, ke atasnya otomatis yang lebih Iya, speknya lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Ya. Jadi biar ada pilihan mau biasanya orang yang grid ini aja deh, atau ada yang mungkin udah punya komponen, aku beli yang seri grid paling bawah aja, nanti di upgrade sendiri karena aku udah punya komponen. Bisa Oh, begitu. iya. Ada yang begitu. Kayak sepeda putih yang di belakang Mas Emin. Oh iya. Mas Emin pernah Yang lihat? putih orang Iya, itu kan di cutting stiker, terus komponennya dia udah punya Cuma diganti semua biar apa? Warnanya itu ya, Mas ya. Terus secara garis besar gitu. Oke. Oh iya Mas, terus rodanya ini Santa Cruz emang 29 Mas, semua e-bike itu? Kalau e-bike Santa Cruz ini ada dua pilihan. Jadi ada rodanya full 29er, 29 Ya, depan 29 belakang. Terus ada juga yang mulet. Loh, ada juga Mas? Ada juga, kayak mondinya iya, Mas iya. Emin. Terus kalau 27 Mas? Kalau 27 rasanya nggak ada. Oh, nggak Soalnya ada ya? Santa Cruz tuh tahun ini dan tahun depan, terutama 2023 itu semuanya 29 dan mulet. Jadi 27 setengahnya mungkin nggak tahu yang derjam atau yang apa. Tapi kalau yang full sus begini 29 sama mulet. Jadi Heckler ini kalau yang di sini dipajang ini yang 29. Ini 29 depan belakang. Ada lagi yang mulet. Mulet ya. Oke, jadi rodanya 29 sama 29 ada yang sama mulet. yang mulet. Oke Mas, sekarang aku tanya Mas, apa komponennya khusus Mas? Kan kayak ada itu orang mau ngerakit e-bike, terus dia kan punya enduro. Nah, spare part-nya mau dimasukin ke e-bike, bisa apa nggak Mas? Oh, kalau secara umum sebenarnya nggak masalah. Kalau misalkan dari spare part enduro dipindah ke e-bike. Ya, Cuma kayak- yang Kayak remnya gitu, bisa? sebenarnya bisa. Cuma sebenarnya yang perlu diperhatikan itu kayak misalkan pelek. Pelek usahakan ganti yang paling nggak minimal 30. Inner width-nya minimal 30 mm. Supaya karena sepeda e-bike kan berat ya. napaknya jadi lebih mantep lah ibaratnya. Terus kalau untuk fork sebenarnya ada sih yang settingan khusus untuk e-bike, cuman kalau mau pakai fork yang Bekasnya enduro itu? bekasnya enduro nggak masalah. Yang oke. penting travelnya disesuaikan lah. Iya. Kalau yang lebih spesifik lagi, kita tuh ada jual memang khusus, dibuat khusus. Apa itu Mas? Itu kayak brick set. Nah, brick set itu tuh Magura. Aku punya Magura, RWB punya Magura itu tipenya MT5 e-stop. Itu khusus e-bike apa? Khusus e-bike. Jadi dia lebih ke brake powernya lebih bagus. Soalnya kan sepeda e-bike berat, otomatis kan? Ya, pengeremannya butuh Iya, brake power bener. yang lebih. Makanya biasanya pasti kalau e-bike begini, rotornya minimal itu 8 in. Lebih tebel lah Mas? Kalau lebih tebel sih enggak, cuman Sama, Mas, lebih ya? besar, minimal 8 in atau biasanya ada yang di-upgrade ke yang baru 9 in. Wush. Jadi lebih besar lagi. Itu awalnya buat downhill Mas Aimin. Soalnya kalau dulu negeri kan elevasinya Iya, bener. luar biasa Oh kecepatannya. berarti dari kan. di luar itu pakai yang itu? Kalau sekarang 29 in, pakainya 9 in rotornya. Jadi 230. Beda berarti sama rotornya. sini ya? Ya, tergantung elevasi sih. Iya, Kalau bener, kita iya. speednya memang Soalnya speednya kenceng, otomatis kencang, harus iya otomatis. pengeremannya itu ya? Kalau e-bike karena bobotnya yang berat, butuh pengereman yang oke juga. Jadi minimal 8 in atau ada opsional atau biasanya ada yang udah dapat rotornya 230 atau 9 in. Iya bener tadi itu Mas. Magura itu ya? Magura. Brake padnya pun khusus Mas Aimin. Khusus juga? Khusus juga. Jadi sebenarnya kalau downhill, misalkan punya brake set MT5 atau MT7 Ya. yang di downhill, mau di-upgrade supaya pengeremannya brake powernya lebih oke lagi, bisa diganti yang punyanya e-bike. Jadi itu ada namanya Sport Green kalau nggak salah. Berarti fungsinya nggak harus Magura. ke e-bike juga Mas ya? Nggak Bisa juga, ke cuman downhill juga? lebih fleksibel sih. Iya. Ya sama kayak komponen tadi yang lain, misalnya Iya. forknya. Memang ada settingan khusus untuk e-bike, tapi kalau mau pakai fork yang biasa nggak masalah. Mungkin kayak tinggal nambah angin kayaknya Mas ya? Ya, itu soalnya bobot sepeda Bobot sepedanya berat juga. berat. Soalnya kalau umum sepeda downhill kan paling 18 lah paling beratnya. E-bike ini berapa Mas? E-bike umumnya kalau sekarang 20 sampai 25. Tapi nggak tahu kedepannya nanti e-bike bisa ringan-ringan kita Iya nggak pasti tahu. Mas itu. Iya. Baterainya makin kecil tapi powernya makin gede gitu.
Tuh, jadi brake setnya ada khusus buat e-bike. Oke, jadi komponennya sebagian ada yang bisa bekasnya enduro yang pernah dipakai. Juga ada yang khusus kayak tadi brake setnya harus bisa pakai Magura itu Mas ya? Ya, tapi walaupun pakai Magura yang biasa bukan khusus untuk e-bike ya nggak masalah Mas. Iya. Oke ya. Tergantung kita kebutuhannya aja. Cuma kalau mau spesifik memang ada. Ya, lebih enak ya. lah. Terus untuk tadi peleknya juga, rimnya juga. Soalnya rimnya juga tuh ada juga E13. Kita ada merek E13 itu khusus yang buat e-bike. Berarti di toko ini spare part e-bike ada Mas? Ada. Jadi kalau misalkan punya e-bike mau di-upgrade apanya? Iya. Oke, ada. Udah bosen lah sama Ya, ini, pengen ganti, kalian bisa sini juga. Ada kayak pelek E13 itu serinya e-spec. Jadi dia e-bike spec gitu. Khusus juga ya? Khusus. Termasuk crank ini Mas Aimin. Oh iya, cranknya Mas. Crank arm. Kalau crank arm buat e-bike kan khusus begini. Oh iya, Jadi beda beda, sama Mas, ya? sepeda biasa kan. Nah, kalau ini memang harus khusus. Jadi kalau mau diganti itu ada merek E13 juga ngeluarin khusus untuk e-bike. Oh, kalau di belakangin nggak muter Mas ya? Nggak muter. Beda. Oh, bisa Mas? Memang begitu. Jadi kan dia dari dalamnya. Kalau ke depan baru dia ikut. Oke, ya begitulah review e-bike dari Santa Cruz yang Heckler Mas ya. Heckler. Weh, gimana? Kalian tertarik? Kalian bisa beli full bike-nya Mas ya? Full bike-nya. Atau mungkin kalian udah punya, pengen ganti komponen yang di sini upgrade ada. ya. Oke. Bisa langsung crashing wheels. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa kalian komen kita review apa lagi. Ini banyak loh ada. Ya, review satu-satu. Semuanya kalian komen di kolom komentar. Oke, see you next video. Bye bye. Oke.